Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sukra dengan NIM H02183811, Ambas H0218H021722 dan Nurfadila H021817. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teori fasi, kami akan menjelaskan materi mengenai himpunan kabur. Pemateri pertama atas nama Sukra akan menjelaskan mengenai definisi bilangan kabur dan kriteria bilangan kabur. Pemateri kedua atas nama Ambas akan menjelaskan materi mengenai himpunan kabur konveks dan contoh himpunan kabur konveks. Pemateri ketiga atau pemateri terakhir yaitu Nurfadila akan menjelaskan mengenai fungsi keanggotaan himpunan kabur. Baik, langsung saja kita pada pemateri pertama yaitu Sukra. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi bilangan kabur. Bilangan kabur merupakan himpunan bagian kabur dari semesta suatu bilangan. Misalnya, sebuah bilangan real kabur merupakan himpunan bagian kabur yang daerah asalnya atau domainnya merupakan bilangan real. Sebuah bilangan bulat kabur merupakan himpunan bagian kabur yang daerah asalnya atau domainnya merupakan bilangan bulat. Kriteria bilangan kabur. Secara formal, bilangan kabur didefinisikan sebagai berikut. Misalkan himpunan kabur A merupakan himpunan kabur dalam himpunan bilangan real disebut R. Himpunan A adalah bilangan kabur jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, himpunan kabur A adalah normal, artinya tinggi dari A sama dengan 1. Yang kedua, himpunan kabur A memiliki support yang terbatas berada pada interval terbuka dari bilangan real. Adapun support dari A sendiri memiliki rumusan, yaitu support dari A dilambangkan seperti itu adalah himpunan yang beranggotakan X elemen R, di mana AX lebih besar dari 0. Artinya, supportnya terbatas pada titik yang nilainya lebih besar dari 0. Tanda tambah di situ juga tidak bisa berubah meskipun nilai dari AX-nya berubah. Karena itu merupakan suatu ketentuan yang mutlak, di mana tambah-tambah di situ menandakan bahwa support yang dimiliki oleh A lebih besar dari 0. Ketiga, semua alfakat-nya adalah selain tertutup dari R. Alfakat di A dirumuskan yaitu alfakat dari A adalah himpunan yang beranggotakan X elemen R, di mana AX lebih dari atau sama dengan nilai alfa sama dengan himpunan X1, X. Yang keempat yaitu himpunan kabur A adalah konveks. Misalkan terdapat X, Y, dan Z dalam himpunan kabur A. Relasi X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z yang mengakibatkan derajat keanggotaan Y lebih besar atau sama dengan nilai minimum dari derajat keanggotaan X, derajat keanggotaan Z. Maka himpunan kabur A merupakan himpunan kabur konveks X, Y, dan Z, merupakan titik-titik support atau pendukung agar bisa terbentuk alfakat. Salah satu cara mengetahui apakah suatu himpunan kabur termasuk konveks atau tidak adalah dengan jalan melihat grafik dari himpunan tersebut. Jika himpunan tersebut memiliki satu puncak, maka himpunan tersebut merupakan himpunan kabur konveks, di mana di dalamnya termuat nilai dari alfakat. Sedangkan jika puncak dari grafik suatu himpunan kabur lebih dari 1, maka dia bukan termasuk himpunan kabur konveks. Karena ada beberapa titik
alfakat yang tidak termuat di dalamnya. Kita masuk pada himpunan kabur konveks. Pada himpunan klasik, himpunan bagian ruangan aklat A adalah konveks. Jika ruas garis di antara semua pasangan titik-titik di himpunan A termasuk ke dalam himpunan tersebut, secara formal A adalah konveks jika dan jika untuk setiap RS elemen A dan setiap lambda elemen interval tertutup 0,1. Berarti batasnya cuma adalah 0,1, di mana rumusnya yaitu lambda R tambah 1 kurang lambda S elemen A. Sehingga sebuah himpunan kabur dapat dikatakan konveks jika dan hanya jika semua alfakatnya termasuk ke dalam himpunan kabur tersebut. Secara formal dapat ditulis A konveks jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen alfa A sama dengan interval tertutup A1, A2 dan untuk setiap lambda elemen interval tertutup 0,1. Lambda X tambah 1 kurang lambda Y elemen alfa A, sehingga interval tertutup A1 A2 konveks untuk setiap beta elemen interval tertutup 0,1. Dengan demikian, himpunan kabur A konveks jika untuk setiap beta elemen 0,1 akad himpunan A konveks. Kita masuk pada contoh himpunan kabur konveks. Coba lihat grafik yang pada grafik yang pertama, yaitu gambar 4.2, di mana fungsi keanggotaan dari himpunan kabur berada pada garis real. Seperti yang saya katakan tadi, itu kita perhatikan lagi kriteria bilangan kabur. Di sini dia itu berada pada bagian nomor 2. Dia itu memiliki support yang terbatas berada pada interval terbuka dari bilangan real. Jadi di sini nilainya harus real supaya kita dapat menentukan bahwa ini adalah himpunan bilangan kabur. Kita kembali pada contohnya. Terus cukup mudah untuk menentukan apakah himpunan kabur tersebut kompleks atau tidak. Cukup mudah untuk menentukan apakah dia ini adalah kompleks atau tidak. Himpunan kabur dikatakan kompleks jika dia mempunyai satu puncak saja, satu puncak. Jadi apabila grafiknya itu cuma memiliki satu puncak, itu sudah dapat dikatakan itu adalah himpunan kabur kompleks. Terus TV grafik menunjukkan bahwa himpunan tersebut itu kompleks. Kita perhatikan pada gambar yang tadi, yaitu gambar 4.2. Walaupun hanya ada satu akad yang ditunjukkan pada gambar tersebut, sudah cukup mudah untuk melihat bahwa semua akad contoh ini tertutup pada interval bilangan real. Saya ulangi, dengan melihat grafik di atas, kita dapat
Dengan melihat grafik di atas, kita dapat atau kita sudah cukup mudah untuk melihat bahwa semua akad pada contoh ini tertutup pada interval bilangan real. Terus, untuk fungsi keanggotaan himpunan kabur yang tidak kompleks, coba perhatikan pada gambar yang kedua, pada gambar 4.3. Akad grafik tersebut menunjukkan bahwa beberapa akad tidak konveks karena garisnya itu tidak real. Pada puncak yang pertama itu dia itu tidak konveks dan garisnya juga tidak real. Jadi apabila dari fungsi keanggotaan himpunan kabur berada pada garis real, itu sudah dikatakan kompleks. Jadi ketika garisnya itu tidak ketika fungsi keanggotaannya itu dari himpunan kabur tidak berada pada garis yang real, itu sudah dikatakan tidak konveks. Tetapi pada bagian kedua itu adalah konveks. Jadi kenapa di sini sudah dikatakan akad grafik tersebut menunjukkan bahwa beberapa akad itu tidak kompleks. Karena pada beberapa tidak kompleks. Karena pada yang kedua, pada puncak yang kedua itu memiliki fungsi keanggotaan dari himpunan tersebut berada pada garis yang real. Pada puncak yang kedua itu berada pada garis yang real dan akadnya itu juga konveks. Jadi dapat dikatakan pada gambar 4.3 itu tidak kompleks. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadilah dengan NIM H021817 akan menjelaskan tentang fungsi keanggotaan himpunan kabur. Pertama, kita perlu mengetahui apa sih itu fungsi keanggotaan pada himpunan kabur. Fungsi keanggotaan atau membership function dari himpunan kabur adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan, yang nilai dari derajat keanggotaan ini intervalnya antara 0 sampai 1. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan bisa didapat dengan melakukan beberapa pendekatan fungsi keanggotaan. Ada 4 pendekatan fungsi keanggotaan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, representasi fungsi linear. Pada representasi fungsi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai garis lurus. Ada 2 keadaan himpunan fasi linear, yaitu representasi fungsi linear naik dan yang kedua representasi fungsi linear turun. Fungsi linear naik pada himpunan kabur direpresentasikan seperti pada gambar bagian kiri, sedangkan fungsi linear turun untuk himpunan kabur direpresentasikan seperti pada gambar bagian kanan. Di mana rumusan dari fungsi keanggotaan untuk fungsi linear naik yaitu dia akan bernilai 0 jika X kurang dari atau sama dengan nilai A. Lalu dia akan bernilai X min A per B min A jika nilai X berada di antara A dan B. Lalu dia akan bernilai 1 jika nilai X lebih besar dari atau sama dengan nilai B. Itu untuk fungsi linear, untuk fungsi keanggotaan fungsi linear naik. Sedangkan fungsi keanggotaan untuk fungsi linear turun adalah dia akan bernilai B min X per B min A jika nilai X-nya berada di antara nilai A dan B. Sedangkan dia akan
dia akan bernilai 0 jika nilai X-nya lebih dari atau sama dengan nilai B. Keterangan untuk masing-masing lambang yang ada pada rumusan tersebut yaitu pada fungsi keanggotaan untuk fungsi linear naik, nilai A merupakan nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 0, sedangkan nilai B merupakan nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 1. Dan X merupakan nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fasi. Sedangkan pada rumusan fungsi keanggotaan fungsi linear turun, nilai A merupakan nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 1, sedangkan nilai B merupakan nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 0. Dan nilai X-nya sama seperti nilai X-nya merupakan nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fasi sama dengan nilai X pada fungsi keanggotaan fungsi linear naik. Pengertiannya sama saja. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan pada himpunan fasi yaitu dengan menggunakan representasi kurva segitiga. Representasi kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis atau dua fungsi linear, yaitu fungsi linear naik dan fungsi linear turun. Kurva segitiga direpresentasikan seperti pada gambar ini yang memiliki rumusan fungsi keanggotaan, yaitu dia akan bernilai 0 jika nilai X-nya kurang dari atau sama dengan nilai A atau nilai X-nya lebih dari atau sama dengan nilai C. Lalu, dia akan bernilai X min A per B min A jika nilai X-nya berada di antara nilai A dan nilai B. Lalu, dia akan bernilai B min X per C min B jika nilai X-nya berada di antara nilai B dan nilai C. Keterangan untuk setiap lambang yang ada pada rumusan fungsi keanggotaan. Untuk nilai A sendiri merupakan nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 0, sedangkan B merupakan nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 1, dan C merupakan nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan sama dengan 0. Selanjutnya, derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan bisa juga dicari dengan menggunakan pendekatan representasi pada kurva trapesium. Representasi pada kurva trapesium pada dasarnya sama seperti pada bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan yang bernilai sama dengan 1. Kalau pada segitiga, titik yang memiliki nilai keanggotaan sama dengan 1 hanya ada 1, yaitu pada titik B. Maka pada kurva trapesium kita bisa lihat ada 2 titik yang memiliki nilai derajat keanggotaan sama dengan 1, yaitu titik B dan titik C. Kurva trapesium direpresentasikan seperti pada gambar ini, di mana kurva trapesium ini memiliki rumusan fungsi keanggotaan, yaitu dia akan bernilai 0 jika nilai X kurang dari atau sama dengan nilai A, atau dia akan bernilai atau bisa juga dia bernilai 0 jika nilai X lebih dari atau sama dengan D. Lalu nilai derajat keanggotaan akan bernilai X min A per B min A jika nilai X berada di antara nilai A dan B. Lalu, nilai derajat keanggotaan akan bernilai 1 jika nilai X berada di antara nilai B dan nilai C. Lalu, nilai derajat keanggotaan akan bernilai D min X per D min C jika nilai X lebih dari atau sama dengan nilai D. Selanjutnya, derajat keanggotaan atau
Nilai keanggotaan pada himpunan kabur juga bisa dicari dengan melakukan pendekatan dengan representasi kurva S. Pada representasi kurva S ini ada dua bagian, yaitu kurva S pertumbuhan dan ada juga kurva S penyusutan. Pada kurva S pertumbuhan, gambarnya seperti yang terlihat pada bagian kiri, dan kurva S penyusutan gambarnya terlihat seperti yang terlihat pada bagian kanan. Adapun rumusan fungsi keanggotaan untuk kurva S pertumbuhan, yaitu dia akan bernilai 0 jika X kurang dari atau sama dengan nilai alfa. Lalu di derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan dari kurva S pertumbuhan akan bernilai 2 X min A per Y min A pangkat kuadrat jika nilai X berada di antara nilai alfa dan nilai beta. Lalu nilai keanggotaan dari kurva S pertumbuhan akan bernilai 1 min 2 Y min X per Y min A kuadrat jika nilai X berada di antara nilai beta dan nilai gamma. Lalu nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan untuk kurva S pertumbuhan akan bernilai 1 jika nilai X lebih dari atau sama dengan gamma. Selanjutnya, pada kurva S penyusutan akan memiliki rumusan fungsi keanggotaan, yaitu dia akan bernilai 1 jika nilai X kurang dari atau sama dengan nilai alfa. Lalu dia akan bernilai 1 min 2 X min A per Y min A kuadrat jika nilai X berada di antara alfa dan nilai beta. Lalu nilai derajat keanggotaan dari kurva S penyusutan akan bernilai 2 Y min X per Y min A kuadrat jika nilai X berada di antara nilai alfa dan jika nilai X berada di antara nilai beta dan nilai gamma. Lalu nilai derajat keanggotaan dari kurva S penyusutan akan bernilai 0 jika nilai X lebih dari atau sama dengan nilai gamma. Materi yang kami sampaikan cukup sampai di situ. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.